Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat KBPN. Di sini mungkin sobat KBPN baru melihat konsep apa sih ini. Karena emang ada yang baru di KBPN Banda Aceh. Apa sih yang baru itu? Serba-serbi podcast 001. Dan kali ini untuk podcast perdana ini kita sengaja mengundang tamu yang istimewa, spesial banget dong. Siapa lagi kalau bukan Kepala KPPN, Bapak Herquin. Halo Pak, apa kabar selamat Pak? Siang, Selamat baik. siang. Gimana kabarnya Adik Tiwi? Baik Pak, baik. Kayaknya Sibuk nggak nih gembira Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sibuk. Luar biasa ya, di tengah kepadatan kegiatan atau jadwal Pak Herquin hari ini, Pak Herquin masih bersedia menyapa Sobat 001 ini untuk mengisi podcast kita. Apa sih yang akan kita angkat di podcast kali ini, yaitu mungkin hal yang baru bagi sebagian orang, tapi bagi pegawai negeri sipil mungkin sudah pernah dengar tentang kompetensi sosial kultural. Sebelumnya saya mau sapa dulu Pak Herquin ini. Boleh perkenalkan diri dulu Pak Herquin ke mungkin ada Sobat 001 yang belum kenal nih. Siapa sih Kepala KPPN Banda Aceh? Mungkin belum kenal lebih dekat. Boleh perkenalkan diri dulu Pak? Ya. Terima kasih Adik Tiwi. Mungkin sudah kenal belum sama saya? Oh, kalau saya sudah pasti kenal dong Pak. Ya, terima kasih ya. Iya. Mungkin tadi teman-teman semua sebagian belum kenal, tapi kalau yang sudah kenal, kenalan ulang juga tidak apa-apa kan? Iya, biar kata orang kan Pak, kalau nggak kenal itu nggak sayang. Oh, harus sayang-sayangan. Biar kita ada rasa kasih sayang gitu Pak. Gitu. Baik, nama saya Herquin ya. Saya saat ini alhamdulillah menjadi Kepala KPPN Banda Aceh yang ini merupakan sudah tahun ketiga atau sudah 2,5 tahun di sini. Dan alhamdulillah suasana di Banda Aceh sangat menyenangkan ya. Walaupun mungkin sebagian orang masih trauma dengan masa konflik dan tsunami, tapi itu kayaknya sudah lewat dan sekarang kita menghadapi masa depan yang cerah dan menyenangkan di kota Banda Aceh. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih Pak Herquin? Saya dilahirkan di suatu daerah yang ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupatennya Grobogan namanya. Oh, Kabupaten Ya. Grobogan. Berarti asli Jawa ya Pak? Sukunya Jawa ya Pak ya? Jawa. Berarti paham sekali dong bahasa Jawa sebenarnya Pak? Ya masa orang Jawa nggak tahu Oh, bahasa Jawa sih? Iya juga benar, tapi ada juga Pak, kayak saya Jawa Medan kurang paham bahasa Jawa Pak. Jawanya kok udah mulai tercemar itu namanya. Iya, karena nggak lahir di lingkungan Jawanya asli gitu Pak. Pas banget ini sebenarnya Pak dengan tema kita kali ini. Narasumber yang kita undang ini punya tanggung jawab besar di daerah orang, bisa dibilang ini daerah orang. Karena apa? Karena daerah Aceh ini tentu hal yang asing sebelumnya bagi Bapak. Sebelumnya pernah nggak Pak kesini sebelum ditugaskan menjadi kepala kantor KPPN Banda Aceh? Ya, saya pertama kali berkunjung ke Aceh ketika jadi kepala KPPN Banda Aceh. Oh, sebelumnya ya. Belum sekalipun pernah ke Aceh. Berarti tentu hal yang baru ya Pak ya? Bagi saya, apalagi PNS ya, pindah dari satu ke tempat lain bukan hal yang baru ya. Apalagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mutasinya lumayan kemana-mana. Iya benar sekali. Daerah ya. Semuanya akan merasakannya ya Pak ya. Insya Allah kalau mau kan. Iya, kalau jadi pilihan dari kita semua. Iya benar. Mana? Jadi gini Pak, kita kan mau kasih serba-serbi nih, serba-serbi 001 sesuai dengan tema podcast kita, sesuai dengan nama podcast kita. Kali ini kita akan mengupas serba-serbi tentang kompetensi sosial kultural. Bagi teman-teman Sobat 001 yang belum tahu apa itu kompetensi sosial kultural, nah pas banget nih kalian untuk nyimak podcast ini sampai akhir, jangan skip-skip ya. Jadi gini Pak, menurut yang Bapak pahami, apa sih kompetensi sosial kultural itu Pak? Kompetensi sosial kultural mungkin dari bahasanya sebagian teman merasa agak asing karena selalu membawa bahasa yang kebarat-baratan. Tapi tentunya kalau kita rasakan dan kita alami itu suatu hal yang biasa yang setiap hari kita lakukan. Karena kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, tentunya setiap saat kita bergaul dengan sesuatu yang baru, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita tidak pindah ke tempat lain,
kita punya tetangga yang baru, Iya, kan. sekali. Itu saya kira suatu hal yang manusiawi dan menjadi kultur kita semua, bahwa kita selalu bergaul dengan orang, berpindah dari satu tempat ke tempat orang lain, walaupun mungkin jaraknya tidak terlalu banyak, tapi kita selalu dihadapkan sesuatu yang baru, dengan orang yang baru, suasana baru, dan tentunya dengan suasana ini kita harus bisa melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan hal-hal yang baru. Kalau kita, saya kira orang Indonesia sudah hafal ada satu pantun kita, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Di situ langit dijunjung, benar sekali, Ya, Pak. itu suatu pantun atau syair ya, yang sudah Ya, kayaknya peribahasa yang sudah tidak asing yang lagi tiap ya, hari Pak, bisa ya. kita Iya, dengar. benar-benar. Itu satu gambaran yang memudahkan, walaupun kadang-kadang kita masih dibingungkan karena pakai istilah bahasa asing. Iya, benar, Pak. Itu apalagi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat timur yang dikenal ramah dan dengan cepat akan mudah beradaptasi dengan suasana baru, lingkungan, orang maupun keadaan, dan itu harus dituntut kita ya. Sebagai aparatur sipil negara ya, Pak, ya. Apalagi sebagai asli negara yang kita sudah tanda tangan, kita instansi pusat yang siap ditempatkan di mana-mana, di mana saja seluruh Nusantara, dan apalagi kalau sudah punya jabatan lebih tinggi, mutasinya lebih cepat, ya. Itu saya kira suatu yang sudah menjadi kewajiban dan tugas yang harus kita jalani. Jadi saya garis bawahi beberapa kata atau kalimat dari Pak Herkuin ini yang bisa mendeskripsikan secara jelas apa itu kompetensi sosial kultural. Ada kata-kata dihadapkan pada hal-hal yang baru. Jadi benar sekali, dimanapun kita berada, mau lagi ngapain kita, pasti biasanya kita akan selalu dihadapkan oleh hal-hal yang baru, dan hal-hal itu pasti ada perbedaan di dalamnya ya, Pak, ya. Jadi hal yang baru, berbeda, dan disitulah kita dituntut untuk beradaptasi. Apalagi seperti yang dikatakan Pak Herkuin, kita sebagai aparatur sipil negara, kita pasti akan berpindah-pindah, nggak mungkin stuck di satu tempat ya, Pak, ya, yang sama. Akan berpindah-pindah, dan kita dituntut untuk memiliki yang namanya kompetensi sosial kultural itu. Saya sendiri nih, Pak, sebagai pegawai yang terbilang baru di Dijen Perbendaharaan ini, baru 3 tahun ya, Pak, ya, penempatan. Dan penempatan pertama saya itu langsung di Banda Aceh, yang mana asal saya itu dari Medan, dan saya merasa culture atau adat istiadat, bahasa itu tidak begitu jauh sih dengan di Medan gitu, karena di Medan juga banyak teman-teman saya yang suku Aceh, terus tetangga-tetangga saya juga banyak yang suku Aceh, jadi udah nggak asing gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ini kan udah berapa tahun, Pak, di Dijen Perbendaharaan ini, Pak? Alhamdulillah saya sudah hampir 22 tahun. Luar biasa. Bapak kerja seusia hidup saya, Pak. Iya, jadi ketahuan jarak umurnya ya, Pak. Bapak. Mohon maaf, Pak. Jadi Pak Herkuin ini udah 22 tahun bekerja dan mengabdi di Dijen Perbendaharaan, dan pasti sudah mengalami yang namanya pindah-pindah ya, Pak. Udah berapa kali pindah, Pak, selama ini? Nanti kita hitung ya. Oh, kita hitung ya. Baik. Penasaran pasti kan apa aja sih daerah-daerah yang sudah didatangi Pak Herkuin, dan di situ pasti Pak Herkuin menemukan perbedaan-perbedaan serta pengalaman-pengalaman yang baru. Saya mau tanya, menurut Bapak ini urgensi seorang ASN, khususnya pegawai Kementerian Keuangan, apalagi kita ini KPPN Banda Aceh ya, Pak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kita bergerak di bidang pelayanan, menyentuh masyarakat langsung. Apa sih urgensinya kita itu minimal tahu tuh kompetensi sosial kultural, sampai kita mau menerapkan sendiri pada pribadi kita tentang kompetensi sosial kultural itu. Untuk apa sih kita tahu tentang itu gitu, Pak? Baik, potensi sosial kultural, kemampuan kita beradaptasi pada suatu kondisi yang baru, kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan hal yang mungkin kadang-kadang tidak kita pikirkan sebelumnya ya. Seperti kalau saya gambarkan pada diri saya sendiri, ketika saya kecil sampai kira-kira SMA lah, saya tidak pernah keluar dari daerah saya. Kemudian ketika kuliah saya mulai keluar dari daerah saya, bekerja lebih jauh dari tempat saya. Tapi pada waktu itu boleh dikatakan
ketika saya masih kuliah saya punya mimpi, bahkan tidak hanya pindah dari satu daerah di dalam negeri, karena saya punya mimpi pindah dari satu negara ke negara lain. Wah, luar biasa. Perpindahan negara malah ya Pak. Makanya ketika saya pertama kali kuliah, ya mungkin kalau disesuaikan dengan jurusan yang saya ambil saatnya saya bergeraknya dari satu negara ke negara lain. Tapi memang karena sesuatu hal akhirnya saya bekerja di Kementerian Keuangan yang mengharuskan saya pindah juga. Pertama kali saya promosi eselon 3 tahun 2013. 2013. Ya, saat itu saya pindah ke Singkawang, suatu daerah yang mayoritas etnis Chinese yang ada di Indonesia. Habis itu pindah ke Ambon. Ambon. Ya, suatu daerah yang pernah terluka dengan konflik. Iya. Kemudian dari Ambon pindah ke Banda Aceh. Ya. Jadi sudah hampir 7 tahun, 8 tahun saya setelah eselon 3 pindah dari satu tempat lain. Kalau saya lihat sejarahnya, saya sudah pernah di tempat di Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur, ya, walaupun belum ujung timur. Belum. Dan dari situ saya kira saya bisa memproklamirkan diri bahwa saya orang Indonesia. Iya, benar sekali, luar biasa Pak. Sudah barat sudah, tengah sudah, timur sudah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang satu saya belum pernah ke Jawa. Iya. Susah itu. Karena orang Jakarta tidak mau dipanggil orang Jawa. Iya benar Pak, benar. Jadi kan selama bekerja di Kementerian Keuangan nih, seperti yang Bapak bilang, eselon 3 saja Bapak sudah 3 kali pindah ya Pak ya selama 7 tahun ini. Mulai dari Singkawang, kemudian Ambon, dan ini di Banda Aceh. Ada nggak sih Pak dari mulai penempatan awal sampai Bapak menjabat sebagai Kepala KPPN Banda Aceh ini, pengalaman menarik yang paling Bapak ingat selama ditugaskan di berbagai daerah itu, yang mengingatkan Bapak bahwa wah benar loh Indonesia itu indah dengan keberagamannya, baik bentang alamnya, sukunya, bahasanya gitu. Pengalaman apa sih yang pernah Bapak rasakan yang paling Bapak ingat sampai sekarang? Baik, saya kira ada satu idiom ya, di Kementerian Keuangan, di Jasa Kendaraan, mungkin juga di luar sana, dan itu banyak kan diciptakan oleh teman-teman yang pernah melanglang buana ke tempat lain. Kalau kita dulu beberapa kali ya, ada satu ikon di TV swasta kita yang menggambarkan petualangan dari satu daerah yang lain. My Trip, My Adventure. Oh ya benar. My Trip, itu, My Adventure. Iya, tapi kalau itu di sebagian orang sering selalu dibahasakan jadi apa? My SK, My Adventure. Karena dengan menerima SK, saya bisa berpetualang ke daerah, menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia, dan itu satu dibayar gratis oleh negara. Ya. Itu selalu salah satu hal yang menjadikan penyemangat bagi kita, bahwa dengan adanya SK saya bisa menikmati kehidupan Indonesia, dan saya betul-betul merasa menjadi orang Indonesia dengan adanya SK. Pernah kemana aja nih Pak? Selain yang indah tuh kan, kalau saya ya Pak baru merasakan yang indah itu dengan SK saya ini ke Sabang ya Pak ya. Mungkin Bapak juga pernah ke Sabang. Selain ke Sabang, dulu pernah kemana tuh Pak yang menurut Bapak wah indah banget nih gitu, yang nggak terlupakan sampai sekarang? Saya kira terlalu banyak yang tidak bisa saya lupakan. Iya, benar. Apalagi ketika saya pernah di Jakarta, waktu itu belum dengan SK, masih dengan ST. Boleh dikatakan 2/3 provinsi di Indonesia pernah saya jalani, walaupun dengan SK. Bukan dengan ST, bukan SK. Iya, benar. Setiap daerah mungkin punya keunikan tersendiri, dan itu akan menjadi membekas pada saya, terutama pada daerah yang pernah saya tempati. Bau-bau saya kira memberikan suatu pengalaman yang sangat sampai sekarang tidak bisa saya lupakan, karena pertama kali saya dapat SK mutasi keluar dari pulau saya. Keluar dari Pulau Jawa ya? Iya, keluar dari zona nyaman saya yang pertama. Di sana banyak yang saya dapat indah, suasana dan pengalaman indah yang saya tempati, yang saya alami ya. Saya ingat ada waktu itu saya eselon 5 di rumah dinas, samping saya ada
kepala seksi saya waktu itu masih seksi apa ya namanya itu, pencairan dana, kalau yang sekarang yang dulu saya lupa katanya. Itu yang sangat membekas pada saya dengan kekeluarganya dia. Dia kalau tidak salah itu namanya dulu Bapak Ida Bagus Oka, orang Bali. Ya, gitu. Ibunya bapaknya yang sangat bersahabat ya. Dan boleh dikatakan waktu itu ketika saya jadi eselon 5, di eselon 4 itu udah bapak saya gitu ya. Karena dia kelahiran tahun 50-an, sekarang 70-an mungkin bedanya mungkin kayak kamu dengan saya sekarang. Iya. Ya gitu. Benar. Ya gitu. Itu hal memungkas dan keindahannya, dan waktu itu memang dimanapun juga rasa kekeluarganya sangat erat, bukan hanya dengan bapak dia tapi dengan juga staf-staf saya waktu pelaksana saya waktu itu juga seperti yang di sini anak-anak penempatan baru ya, itu juga itu merupakan suatu pengalaman yang sendiri. Kemudian juga setelah itu banyak pengalaman yang dapat lagi ketika eselon 4 pertama kali ke Palu ya. Saya ada pengalaman yang lumayan traumatik. Apa itu Pak? Ya, Palu merupakan daerah yang kena rembetan konflik di Poso. Ya. Saya pernah merasakan kantor saya digerebek oleh pihak keamanan ya, karena ada salah satu pegawai saya yang dituduh terlibat dalam kasus kekerasan dan pembunuhan. Ya. Karena waktu itu konflik antar suku biasa gitu ya. Saya sering mendengar waktu di Palu itu malam-malam ada suara tembakan, suara bom gitu ya. Wow. Ya itu ya saya katakan. Ya, tapi ya secara keluargaan di tempat itu memang sesama dimanapun ketika kita dirantau, kita selalu berusaha membangun rasa kekeluargaan pada teman-teman dekat kita. Benar sekali, Pak. Dan itu juga selalu berlanjut ketika di Singkawang, di Ambon, di sini ya. Jadi saya sudah merasakan ketika di Ambon orang pertama kali mendengar wah itu daerah konflik. Di sana saya merasa aman aja, nggak ada apa-apa gitu ya. Demikian juga ke sini pertama kali. Orang stigma yang dihadapi pertama kan wah, bekas tsunami, daerah konflik juga ya Pak daerah ya. konflik karena gitu punya ya. masa lalu yang punya seperti masa lalu itu yang juga gitu. Tapi ketika kita jalani dan kemampuan kita untuk beradaptasi dan bergaul dimanapun indah akhirnya terasa. Ya, seperti itulah saya. Benar sekali Pak, saya setuju sekali. Berarti ini kesannya tuh sampai nggak bisa digambarkan ya Pak, karena hampir seluruh bagian Indonesia ini emang indah kalau bentang alamnya Pak. Kalau untuk pengalamannya itu rasa kekeluarganya saya setuju Pak. Kalau saya pernah dapat wejangan waktu PKL dulu tuh, jangan takut kalau nerima SK itu, walau iya ketakutan di awal, maklum mungkin itu daerah asing bagi kamu belum pernah ke situ, tapi jangan takut, kekeluargaan ketika kamu nanti ada di daerah baru, rekan kerjamu itu adalah keluargamu gitu. Benar Pak, itu saya rasakan juga di sini. Kalau boleh tahu nih, Bapak sebagai pemimpin, pasti Bapak kan memimpin bawahan yang nggak mungkin hanya satu suku, tidak akan mungkin hanya satu kebiasaan, pasti terdiri dari bermacam suku, perbedaan, latar belakang. Apa sih Pak tips dan trik Bapak agar bisa tetap bekerja dengan baik sebagai ASN di tengah perbedaan, serta apa yang selalu Bapak tanamkan kepada bawahan-bawahan Bapak agar kita itu bisa memerankan tugas kita tuh sebagai perekat dan pemersatu bangsa gitu Pak? Ya. Saya tanamkan satu hal yang katakan bahwa dalam bekerja kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kita harus selalu bisa bekerja sama dengan orang lain untuk dapat mencapai tujuan kita bersama. Itu saya katakan. Kalau saya mengatakan ada satu idiom, kalau saya pengen berlari, saya bisa lari secepat mungkin. Oh, iya. Tapi itu tidak akan bisa bertahan lama. Tapi kalau saya ingin lari bersama-sama, walaupun kecepatannya harus kita kurangi, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Ya, begitu juga saya katakan ketika dari satu tempat ke tempat lain dengan orang yang selalu berbeda, gitu kan. Apalagi saya katakan latar belakang saya suku Jawa. Kalau pribadi saya susah untuk marah orang lain. Ya. Misalnya marah pun tidak akan pernah berteriak-teriak. Nadanya lembut gitu ya Pak ya. Itu berhadapan dengan teman-teman yang kadang-kadang anak yang boleh dikatakan kemarin sore tapi suaranya udah keras, ada juga ya kayak gitu kan ya. Tapi bagaimana kita memahami itu, karena memang setiap orang punya adat dan kita kebiasaan yang berbeda-beda ya. Cara menyampaikan pendapat selalu berbeda-beda. Dari situ kita harus bisa memahami ya, menyesuaikan
Yang pasti harus kita ambil sisi positifnya. Ya. Kita berusaha untuk mengurangi sisi negatifnya, walaupun kita juga ada toleransi, tapi toleransi itu tidak harus ada batasnya juga. Iya, ya itu yang harus kita tanamkan. Soal saya tanam yang pertama adalah kita pun harus punya tujuan bersama, goal bersama yang harus kita raih. Bagaimana kita bekerja sama untuk meraih goal itu, meraih tujuan kita bersama. Adapun caranya bisa kita bicarakan, yang semuanya bisa kita raih bersama. Jalan boleh lewat mana aja, tapi ada satu tujuan sama yang harus kita capai. Itu yang saya tanamkan, dan saya selalu berusaha ya, semakin lama kita harus selalu melakukan koreksi, perbaikan dalam segala hal ya, karena tidak ada orang sempurna, dan salah satu nilai kita adalah nilai kesempurnaan. Ya. Suatu hal yang mustahil, tapi kita selalu berusaha tempat melakukan perbaikan ya Pak ya. Itu saya katakan. Dan itu kebutuhan kita semua, apalagi pada anak-anak muda itu. Saya punya pengalaman dan generasi yang berbeda dengan kalian yang baru mati. Saya pernah merasakan punya gaji yang 100.000 per bulan ketika PNS. Ya, saya jauh dari keluarga. Benar. Mungkin kalau kita kesejahteraan jauh dari kalian sekarang. Kalau saya ini anak baru aja, baru 2-3 tahun sudah beli motor, beli mobil. Saya tidak punya itu, tapi begitu perkembangan, tapi kan ada hal proses yang lalu kita jalani untuk satu yang lebih baik. Dan sekarang bagaimana saya bisa bergaul dengan anak muda yang pasti punya mindset yang berbeda. Ya, kalau saya mau jujur, saya lebih nyaman karena punya latar belakang dan kesamaan yang sama dengan orang yang seumuran saya kan. Tapi saya harus jadi pemimpin yang dipaksa untuk memimpin anak-anak milenial. Iya, Pak, ya. Yang kadang-kadang bekerjanya harus sesuai dengan keinginannya. Saya setuju, luar biasa Pak. Tips dan triknya sangat bermanfaat insya Allah untuk kita semua. Bagaimana Bapak bilang bahwa kita itu tidak bisa berjalan sendiri. Kalau kita mau lari sendiri, bisa kita lari sendiri, tapi itu tidak akan bertahan lama. Kalau kita capek, tidak akan ada yang bisa meneruskan kita gitu, tidak akan bisa meneruskan perjuangan kita. Dan tips dari Bapak tadi, kita harus tentukan goals bersama, apalagi dalam organisasi kita punya goals yang harus kita capai, dan kita punya nilai-nilai, salah satunya nilai Kementerian Keuangan adalah nilai kesempurnaan, di mana kita harus melakukan perbaikan terus menerus gitu. Luar biasa tips dari Bapak, insya Allah akan kita tanamkan selalu dalam organisasi ini agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Terakhir nih Pak, terakhir kali. Apa sih pesan dan pesan Bapak untuk seluruh ASN, khususnya generasi penerus nih yang akan memegang tampuk kepemimpinan organisasi ke depannya? Baik, singkat aja ya. Selalu berusaha melakukan perbaikan, dan selalu kita melihat latar belakang itu sebagai pengalaman yang harus selalu kita lihat, dan masa depan adalah suatu hal yang cerah yang harus kita kaji. Ya, itu aja. Terima kasih. Biasa. Terima kasih atas kesempatannya Pak, di tengah kesibukannya sudah bersedia berbagi dengan Sobat 001 ini. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya insya Allah ya Pak. Terima kasih Pak Arhil. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Luar biasa informasi yang kita dapatkan hari ini tentang serba-serbi kompetensi sosial kultural dari narasumber yang luar biasa yang memang sudah melalang buana ke negeri Indonesia ini, sudah bertemu berbagai macam kebudayaan, bahasa, suku. Terima kasih sudah nonton podcast kita. Jangan lupa berikan dukungan berupa like, subscribe, dan komen apa yang harus kita perbaiki supaya kita semangat untuk buat podcast berikutnya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Sampai jumpa di Serba-Serbi Podcast 001 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.